rumah ini adalah menjadi tempat kita bertemu, berkumpul, suasana aman, nyaman, kondusif untuk masyarakat Tangerang Selatan. Pasti saya memahami para pendiri dari Butek Bio pun juga pasti slogan rumah bersama ini adalah untuk semuanya. Dan tentu hadir di sini juga dari keluarga besar Perguruan Setia Bakti, Sekolah Perguruan Budi, Universitas Budi Dharma dan Abah Elang, dan juga tentunya PHDI yang kalau di Tangsel sudah paling sering banget saya kalau komunikasi, dan juga dengan keluarga besar PHDI dan Budi Dharma juga, dan juga tentunya kepada Bapak Jumali selaku Kabimas Muda. Terima kasih banyak, salam hormat untuk Pak Kanwil, Bapak Ibu semuanya, dan anak-anakku semuanya. Apa kabar, sehat-sehat semua? Ini ada yang sekolah, udah kuliah ada? Mana? Yang SMA? Terima kasih. SMP? Wah, berarti ini Gen Z semua nih. Jadi saya harus bertemu dengan seumuran anak-anak saya yang merupakan Gen Z. Karena dengan menghadapi anak generasi milenial berbeda banget, berbeda sangat-sangat berbeda jauh dengan generasi Z. Kembali ke pertanyaan tadi disampaikan. Seberapa pentingnya peran pemuda dalam kemerdekaan? Tentu kita tahu sejarah perkembangan kemerdekaan Indonesia itu dari anak-anak muda. Kita tahu persis bagaimana pemuda sebagai motor penggerak dan juga inovasi, dan tentunya kita tahu mulai dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, dan juga tentunya ada keterlibatan dalam perang kemerdekaan. Kalau waktu itu anak mudanya ngedorong, belum tentu 17 Agustus kita diproklamasikan bisa jadi. Kita ingat persis nih, atau ya anak-anak pasti masih ingat dalam sejarah zaman SMP dan SMA, belajar itu semua. Dan heroisme pengorbanannya yang sangat-sangat luar biasa. Tentunya kita hanya tinggal bisa bagaimana memahami betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga kepada semuanya para penerus yang sudah bisa memproklamasikan kemerdekaan. Tiga, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya untuk meneruskan perjuangan. Selalu saya sampaikan, merdeka itu mahal saat kita dijajah. Aman itu mahal saat kita tidak ada keamanan. Contoh COVID kemarin, sehat itu terasa mahal, manakala ternyata kita kena COVID-19. Maksudnya suasana COVID-19 itu seperti apa baru terasa. Jadi tentu ini menjadi hal bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu harapannya bagi mereka semuanya, bagi anak-anak kita, bagi kita juga sebagai generasi penerus, yang saya selalu memahami anak muda hidup dalam masanya dan zamannya. Tapi ada satu linear yang sama. Apabila kita mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang positif, maka kita bisa mampu meraih mimpi dan cita-cita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu linearnya. Tapi setiap anak, setiap generasi hidup dengan masa dan zaman yang berbeda. Masa kita, saya sebagai generasi generasi X mungkin ya, generasi Y, kita akan ada berbeda dengan kita menghadapi anak-anak kita hari ini yang generasi Z, yang dimana mereka dengan melek teknologi dan yang lainnya. Suatu yang mudah, tetapi juga tantangannya besar. Dulu kita kalau mengerjakan PR harus ke perpustakaan. Tapi kalau hari ini tinggal buka Google, selesai semuanya. Semuanya sudah. Tapi juga ada beberapa hal negatif yang akan dengan sangat mudah masuk ke anak-anak muda ini. Jadi tentunya kembali ke persoalan fondasi yang baik. Dengan pendidikan, maka masa muda itu diisi dengan hal-hal kebaikan, dengan ilmu yang bermanfaat, maka bisa dan mampu meraih mimpi dan cita-citanya. Sangat menarik ketika Ibu Airi berkata bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam meraih masa depan bangsa. Di Jakarta, Bu, ada namanya kartu Jakarta Pintar untuk mengentaskan semua hal-hal yang membuat anak-anak itu terbengkalai untuk belajar. Kira-kira di Banten ini cocok nggak ya, Bu, program seperti itu kelak? Atau apa yang cocok untuk mereka? Ya, yang pasti masyarakat Banten yang madani, beriman, sehat, berbudaya, terdepan dalam iptek. Dan poin yang keduanya yaitu pendidikan inklusif dan berkualitas dengan memperbaiki kesenjangan pendidikan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, guru, dan peserta didik. Kita tahu persis, jangankan ke perguruan tinggi, hari ini saja masih bermasalah terutama wilayah Tangerang Raya. Betul. Bagaimana sebentar lagi Juni-Juli masuk sekolah karena kecenderungan anak-anak ini atau orang tua sebetulnya berkeinginan masuk ke sekolah SMA atau SMK negeri. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, tapi saya berterima kasih banyak tentunya di mana
keluarga besar dari Yayasan Budi Dharma sudah ada beberapa sekolah yang bisa menjadi alternatif. Betul. Nah, saya sudah menghitung seberapa besar jumlah lulusan rata-rata lama sekolah SMP dan SMA. Karena tanggung jawab seorang gubernur tentu adalah di bidang SMA dan SMK. Saya sudah menghitung bagaimana kita ada di beberapa titik tertentu membangun sekolah SMA, SMK negeri baru, menambah ruang kelas, tetapi dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Karena apa? Karena sekolah swasta ini pun juga peran yang sangat luar biasa. Benar. Nah, pengalaman saya di Tangerang Selatan, membangun SMP baru, merehab sekolah dari satu lantai menjadi 2 lantai, SD negeri menjadi yang dulunya mungkin 1 lantai SD Impres, sekarang naik 2-3 lantai, itu butuh waktu 2 tahun sampai dengan 1 tahun. Sedangkan anak kita tidak mungkin bisa kembali ke kelas 2 atau kelas 1. Makanya kenapa saya bilang, bangun sekolah baru, nambah kelas baru, tidak boleh mematikan sekolah swasta. Maka ada kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Konsep yang saya tawarkan nanti adalah sama hal hari ini Tangerang Selatan sudah lakukan, beasiswa per siswa bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Jadi izinkan misalnya ada anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, maka ada indikator. Izin di sini banyak pasti tenaga pendidik dan pendidikan. Kita berhitung sebetulnya bosda itu berapa rupiah, kan ada hitung-hitungan sebetulnya Pak. Untuk berapa jumlah persiswa itu yang ideal. Maka itulah yang akan kita subsidi baik biaya personal maupun yang lainnya, dan kita simpan di anak-anak siswanya. Jadi di sekolah nanti swasta. Ya, yang SMA negeri, kalau misalnya SMA yang bukan nggak keterima di sekolah negeri atau swasta, misalnya sekolah di SD perguruan, perguruan tinggi dan sekolah perguruan setia bakti, maka kita ada subsidi untuk seperti BOS kepada persiswanya. Nanti dihitung ada berapa, nanti kita berikan ke sekolahan. Karena itu akan sangat membantu. Program yang begitu luar biasa. Karena membangun sekolah baru juga biayanya besar. Betul. Membangun sekolah baru biayanya besar. Kenapa tidak kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta yang ada? Toh tujuan akhirnya kan masyarakat gelisah PPDB zonasi karena mereka berkeinginan dan masih berprinsip bagi masyarakat sekolah negeri jauh lebih baik kualitasnya dan lebih murah. Tapi kalau bisa disandingkan dengan sekolah-sekolah swasta dengan kualitas baik, dengan kita subsidi untuk biaya tertentu, itu harusnya menjadi salah satu solusi. Dan juga prinsipnya beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa Kartu Indonesia Pintar zaman Pak Jokowi ini sangat-sangat luar biasa. Bisa kita tambahkan dan copy paste tambahan dari dana APBD, dari APBN-nya ada, APBD-nya ada, apalagi sekarang dengan UKT yang mahal dan yang lain-lainnya, ini menjadi PR bersama. Karena bagi saya, investasi di pendidikan jangan pernah menghitung berapa jumlah rupiah yang dikeluarkan. Tapi investasi di bidang pendidikan adalah bekal mereka untuk bisa meraih mimpi dan cita-citanya anak kita semua. Luar biasa. Tepuk tangan untuk jawaban Ibu ini. Tentunya ada beberapa hal yang lainnya, sarana prasarana. Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita bantu dengan dana hibah dan yang lain-lainnya. Tentu dengan membuat skala prioritas dan kekuatan keuangan anggarannya. Jadi doain mudah-mudahan jika Tuhan menakdirkan pas ada anggarannya juga besar sehingga bisa berbalik dan regulasi aturan ketentuan yang berlaku. Karena pengalaman saya saat 2011 saya membuat kebijakan khususnya untuk sekolah negeri Pak. Saya hapuskan uang pangkal dan iuran bulanan. Yang protes itu guru dan kepala sekolah. Bu Airin, kalau kita nggak bisa mengut lagi sumbangan, nanti gimana proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Itu sesuatu yang tidak populis saat itu bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Maka saya fokus dan konsentrasi untuk bisa melihat sebetulnya uang yang dipungut itu untuk apa saja. Saya minta laporan pertanggungjawabannya disampingi oleh inspektorat. Yang ternyata ujung-ujungnya akhirnya dibagi dua, membangun laboratorium nggak selesai, membangun sekolah kelas baru nggak selesai, ujungnya untuk insentif bagi guru dan tenaga pendidik. Nah ini yang menjadi PR buat saya. Akhirnya saya putuskan ya sudah kalau gitu nggak boleh lagi minta pungutan iuran bulanan atau sumbangan untuk untuk pembangunan kelas baru, tetapi dengan catatan bahwa itu semuanya ditanggung oleh kita dan kita naikkan insentifnya di samping dengan sertifikasi guru kita dorong dan yang lainnya P3K dan yang lainnya. Kalau di swasta kan pasti tentu kebijakannya berbeda ya Bu, kebijakannya berbeda dan tentu ada swasta yang mampu dan ada swasta yang tidak mampu. Seringkali teman-teman dari badan sekolah swasta itu BMPS ya Pak ya, ada nggak di Kota Tangerang juga ada kan? BMPS ini seringkali mengeluhkan, tapi sebetulnya kalau saya lihat kalau pengelolaan sekolah swasta ini dengan baik, bahkan malah kelebihan siswa. Jadi bagian tidak kelebihan siswa mesti dievaluasi. Jangan-jangan ini manajemennya salah. Ujung-ujungnya jangan-jangan bukan untuk
kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, tapi malah untuk yayasan. Karena notabene, mohon maaf, ada juga saya menemukan hal-hal tersebut. Baik, Ibu Airi, kita melihat bahwa Ya. bagaimana pendapat Ya. Ibu terkait dengan Kebetulan saya sedang membedah, Bu Rektor membedah berapa jumlah SMK yang ada, karena kan SMK di kita ya Bu ya, karena gubernur itu Provinsi Bandung di tingkat SMA, tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk perguruan tinggi. Jadi ternyata salah satu yang menyebabkan angka pengangguran itu adalah SMA kejuruan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja. Izin Pak Rudi, saya hari ini berkeliling di Banten ini hampir setahun di 4 kabupaten kota, hari ini di Kabupaten Tangerang, ke Kota Tangerang, ke Tangerang Selatan sendiri rumah saya, Lebak, Pandeglang, Serang, Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Serang, ada 1.552 kelurahan, semuanya sudah hampir 1.200-an saya datangin. Sisanya tinggal 294 desa dan kelurahan. Dan saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ada banyak sekolah kejuruan yang tidak sesuai. Contoh, misalnya saya datang ke sebuah wilayah, nggak usah saya sebutin, di tengah sawah, ada sekolah menengah kejuruan swasta, udah gitu ada 3 kelas rombel kelas 12-nya, kejuruan pertaniannya cuma 1 kelas, cuma 20 anak, tapi urusan administrasi perusahaan ada 2 kelas, per anaknya, per kelasnya ada 32. Padahal dari situ jauh sekali dari perusahaan-perusahaan ataupun industri. Ini kan juga bisa menjadi salah satu hal bagaimana problem, karena tidak ada link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Nah, kembali lagi ke konsep misi saya yang keempat, pada saat nanti saya menyusun visi misi sebagai bakal calon gubernur, tentunya yaitu generasi Banten berkompeten strategi penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, hilirisasi dan industrialisasi. Kita akan bikin balai latihan kerja. Ini saya sebagai wali kota Tangsel, saya punya BLK Provinsi Banten ada di Serpong Pak. Yang di dekat bundaran BSD itu ternyata pas setelah saya cek nggak diapa-apain gitu. Padahal lokasinya sangat-sangat strategis. Anak-anak kita yang tidak mampu untuk bisa sekolah ke perguruan tinggi mungkin bisa kerjasama dengan Universitas Budi Dharma, kita bikin vokasi, betul ya Bu? Kita bikin sertifikasi, bisa di sini, bisa di mana, anggarannya dari kita. Yang penting anak-anak Banten punya sertifikat. Jadi bisa mereka punya kemampuan lebih plus SMA plus misalnya dengan kemampuan, sehingga mereka pada saat membuka ada lapangan pekerjaan mereka bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan juga tentunya dengan beberapa hal yang lainnya, beasiswa yang tadi saya sampaikan, dan hilirisasi kita dorong. Walaupun secara presentasi angka pengangguran di Kabupaten Tangerang ini memang rendah, tapi kalau dihitung presentasinya dengan jumlah penduduk tertinggi se-Banten. Setelah saya cek, salah satunya adalah akibat dari akibat dari banyak pabrik karena UMK-nya ketinggian pindah ke Jawa Tengah, pindah ke Jawa Barat, pindah ke yang lainnya. Ini PR bagaimana kita membuat industri yang hari ini wilayah Tangerang memang pabrik dan UMK-nya tinggi kan mungkin turun. Maka kita akan dorong investasinya dengan teknologi dan yang lainnya. Dan garis linearnya adalah kita ini hidup dengan masa dan zaman yang kita masing-masing, tapi ada satu garis yang sama antara satu generasi ke generasi yang lainnya adalah bagaimana ilmu dengan pendidikan yang kualitas yang baik. Apalagi dengan misalnya masuknya beberapa hal yang berpengaruh efek negatif, makanya kalau selalu saya sampaikan bahwa ilmu ini kan bisa ilmu secara duniawi yaitu pendidikan formal, tetapi juga ada pendidikan non formal di dalam lingkungan keluarga. Saya senang sekali manakala rumah bersama itu kan dimulai dari komunitas rumah. Bagaimana peran orang tua mendidik anak-anaknya. Jangan sampai ada pernah saya hadir dalam pertemuan orang tua murid Bu Rektor Pak Rudi, ada seorang orang tua berbicara kepada gurunya, saya sudah memberikan uang begitu besar untuk pembiayaan kuliah, untuk pembiayaan sekolah bagi anak saya. Kenapa hasilnya seperti ini? Padahal 7% anak ini adalah tinggalnya di sekolahan. Yang salah orang tua kata saya. Orang tua nggak ngecek bagaimana sejauh mana anak-anak ini yang adik-adik semuanya, apakah sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apakah sudah bisa mendapatkan hal yang lainnya, bagaimana lingkungan dan yang lainnya, sehingga sebetulnya yang menjadi kunci guru daripada anak-anak itu adalah orang tuanya sendiri. Berarti dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, teman bermain, teman bergaul, itu yang mendukung perkembangan seorang individu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang negatif atau lain, yang penting ada filterisasi aja. Filterisasi. Dia sudah tahu tentang apa yang baik, apa yang tidak, apa yang harus dijalankan dan tidak dijalankan. Contoh bisa persoalan narkoba. Menarik, pernah ada penelitian dari Badan Narkotika di Kota Tangerang Selatan saat di bagian kuesioner anak SMA negeri dan swasta, ternyata rata-rata mereka
untuk bisa mencoba narkoba itu karena coba-coba dan diajak temannya. Iya, diajak temannya karena kalau nggak diajak mereka nggak akan punya teman. Nah ini peran orang tua memberikan sebuah hal mana yang boleh, mana yang tidak, mana kawan, mana yang bukan kawan. Apalagi bagi para guru kan pasti juga memberikan pendidikan. Jadi kembali lagi ke peran dari orang tua dan teman. Berarti edukasi dimulai dari keluarga, kemudian memilih tempat yang mendukung terhadap edukasi tersebut, lalu mengembangkannya menjadi sebuah hal yang baik untuk kelangsungan kehidupan mereka ke depan. Apa yang Ibu harapkan dari seorang pemuda di Banten, di Tangerang Selatan, atau di Kabupaten Tangerang, atau di seluruh Banten ini? Apa yang pengen sekali Ibu inginkan dari seorang pemuda? Yang pasti buat kalian semuanya bahwa Banten ini adalah milik kalian di masa depan. Apa bukan masa depan tapi hari ini dan masa depan. Apalagi dengan cerita dari kebijakan pemerintah pusat Indonesia Emas 2045 yang akan menjadi pemimpin masa depan itu adalah anak-anak kita. Bahkan hari ini mereka pun juga sudah mulai memimpin sebagai pemuda. Tentunya harapannya bagaimana Indonesia hari ini yang sudah baik harus ditingkatkan bisa lebih baik lagi. Kita sebagai orang tua berharap anak-anak kita hidup dalam lingkungan, dalam ekosistem, dalam sebuah sistem yang jauh lebih baik lagi. Fondasi ini yang sedang kita buat agar mereka tidak merasakan kesusahan apa yang kita rasakan. Dan anak muda inilah yang mereka akan mengisi bagaimana Indonesia untuk bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi menghadapi Indonesia Emas untuk bisa naik kelas dan yang lainnya. Tapi apapun itu, kesejahteraan relatif. Mereka lah yang akan merasakan kebahagiaan seperti apa. Tapi harus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ari, jawabannya yang luar biasa. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita mulai dari lingkungan terkecil kita mulai di wilayah kota untuk bisa menjadikan contoh ya dalam segala sesuatu tindakan yang akan kita ambil ke depan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya mau masih mempersilakan pembuka topik kedua, Bahkan saya melihat sebetulnya saya sempat berdiskusi dengan kebetulan Puskutek itu kan di wilayah Tangerang Selatan. Seringkali saya ketemu dengan LPDP dan yang lainnya bahwa mereka pun juga sebetulnya seringkali dananya tidak terserap Pak. Dananya tidak terserap akibat dari memang persyaratannya sangat-sangat ketat untuk bisa mendapatkan LPDP. Mungkin nanti akan berdiskusi dengan teman-teman perguruan tinggi yang ada di Banten bagaimana sebetulnya setelah mereka sekolah S1 agar mereka mendapatkan beasiswa LPDP bimbingan untuk pembuatan jurnal, bimbingan untuk pembuatan TOEFL, IELTS dan yang lainnya. Karena perguruan-perguruan tinggi kan yang penting sudah ada LOA-nya, Letter of Assistance-nya, maka LPDP itu sangat mungkin dan mudah dilakukan Pak. Bahkan keluhan dari tim LPDP itu bahwa banyak sekali bahkan sampai 30 miliar, berapa puluh miliar tidak terserap akibat dari tidak terpenuhinya persyaratan untuk bisa masuk ke dalam beasiswa LPDP. Nah ini juga mungkin menjadi fasilitasi, tapi yang pasti untuk Sekolah Tinggi Agama Buddha nanti kita berdiskusi Pak sesuai dengan kebutuhan dan yang lainnya, dengan dana hibah dan yang lainnya tentunya. Dan untuk Ibu Renita sekaligus saya menjawab yang Ibu Nina. Bisa ditampilkan di slide terakhir. Mohon untuk moderator menampilkan slide terakhir. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai industrialisasi dan hilirisasi, di mana generasi Banten berkompeten, strategi penyediaan lapangan pekerjaan. Kegiatannya tentunya yaitu meningkatkan jumlah keterserapan tenaga kerja melalui pelibatan dunia usaha dan dunia industri pada MOU, pendidikan vokasi dan pendidikan khususnya di wilayah Banten dan tempat Pandeglang adalah pondok pesantren. Yang kedua, mengoptimalkan peran balai latihan kerja provinsi yang adaptif terhadap kebutuhan industri yang tadi saya sampaikan. Ada BLK yang belum maksimal saya perhatikan, contohnya wilayah Serpong. Nanti untuk wilayah selatan, Banten Selatan kita akan bangun BLK yang tentunya dalam rangka untuk pelatihan vokasi dan bekerja sama tentunya dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di provinsi Banten untuk bisa mereka mengeluarkan sertifikasi dan yang lainnya yang tentunya bukan hanya di wilayah Banten saja, wilayah Indonesia saja, karena sekarang sudah globalisasi, maka bisa untuk ke tingkat jenjang internasional. Contoh misalnya, kayak kami di Muslim, kalau kita lihat di Saudi Arabia, rata-rata banyaknya perawat itu kan dari Filipina. Dari kita banyaknya tenaga kerja untuk di rumah tangga. Kenapa tidak kita berikan pelatihan mereka sehingga bisa dapat keperawatan dan yang lainnya, apalagi dengan konsep sekarang ini kan sudah sangat-sangat terbuka dunia ini. Dan mendukung pengembangan mobil training unit sebagai sarana pelatihan kerja berbasis kendaraan keliling yang dapat menjangkau seluruh provinsi Banten. Karena kalau membangun BLK pasti butuh waktu 2-3 tahun untuk selesai. Tapi tentunya dengan beberapa hal yang tadi kita kerjasama dengan dunia usaha,
kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Banten, maupun kita lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena jangkauan wilayah Banten Selatan, Pandeglang, Lebak itu kan tidak sebaik di wilayah Tangerang Raya. Perguruan tinggi di sana tidak sebanyak seperti di wilayah Tangerang Raya, sehingga bagaimana Banten maju bersama, tidak ada disparitas antara wilayah Tangerang Raya dengan Banten Selatan dan sekitarnya. Dan kemudian juga memberikan wadah dalam bisnis matching bagi masyarakat, investor, dan pemerintah melalui kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Banten, melibatkan kelompok wanita dalam kegiatan BUMDes, karena di daerah-daerah di desa-desa kita jangan melihatnya wilayah Tangerang Raya saja Pak, karena kita pun juga harus melihat keseimbangan dengan wilayah Banten Selatan. Dan juga upaya peningkatan upah minimum provinsi yang adil bagi pekerja dan perusahaan dengan mendorong penetapan kebijakan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ini juga penting karena di satu sisi di wilayah Tangerang Raya UMK-nya sudah sangat tinggi dibandingkan padahal pengusaha juga memiliki keterbatasan. Ini yang akhirnya tadi saya bilang kenapa pindah ke wilayah luar Banten dan sekitarnya. Tetapi ya tidak mungkin juga kita menurunkan UMK di wilayah Tangerang Raya, tetapi bagaimana kita mendorong dengan fasilitasi dan bagaimana investasi Tangerang Raya ini dengan UMK yang seperti itu, dengan kualitasnya yang baik, maka juga investasinya harus seperti apa. Ini sedang kita lakukan. Dan juga tentunya mendorong pondok pesantren menjadi MK industri mikro dan kecil. Ini bukan hanya pondok pesantren saja, mungkin dari umat Hindu, dari umat Buddha kalau memang ada juga kenapa tidak kita lakukan dalam rangka program santripreneur maupun yang lainnya, pelatihan serta membuka peluang kerjasama dan dengan industri maupun lembaga. Di mana kita yang kedua yaitu muda berdaya Bu, muda berdaya yang pada intinya adalah memfasilitasi teknologi dan pemberian insentif bagi para pemuda Banten dalam pengembangan kewirausahaan. Jadi anak-anak kita jangan cuma pengen jadi pegawai saja, tapi bagaimana mereka juga menjadi wirausaha. Membangun ekosistem hilirisasi komoditas lokal Provinsi Banten melalui pengembangan program-program inkubasi bisnis. Inkubasi ini kan juga sebetulnya bisa melibatkan perguruan tinggi. Bagaimana